Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya David Garabadi. Asal saya dari Segalemider, Kecamatan Ubian, Kabupaten Lampung Tengah. Dan saya ke tempatnya Pak Iwan ini melalui jalur lewat YouTube. Nah, dan saya penasaran ingin ke tempatnya Pak Iwan sendiri, dan saya ingin belajar budidaya ikan gabus. Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Ya, siang ini tanggal berapa sekarang? 2 Oktober ya? Ya, tanggal 2 Oktober 2021. Kita kedatangan teman sahabat kita, pecinta ikan gabus juga. Dari mana ini, Mas? Dari Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah ya. Dari Lampung Tengah. Berapa jam perjalanan? Sekitar kurang lebih 3 jam. Kurang lebih 3 jam ya. Dari Lampung Tengahnya di mana sih? Ya, dari rumahnya itu, desanya namanya Segalemider. Desa Segalemider. Kecamatannya Pubian. Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Ya. Nah, di sini mau belajar ya, sama saya lagi belajar juga. Jadi kita diskusi aja Mas ya. Kita ngobrol-ngobrol. Nanti sampai mau nanya apa, nanti kita langsung ngobrol juga. Mungkin kita sambil jalan-jalan dari sini nggak apa-apa Mas? Ya. Di sini Mas Serangga ya? Mas Tegar. Ini Mas Tegar tadi. Nah, pertama Mas Tegar, kan ini mau belajar budidaya ikan gabus ya. Kira-kira pertanyaannya pertama apa yang mau ditanyakan? Paling tentang apa ya? Indukannya. Indukan. Nah, Maksudnya pemilihannya indukan yang benar, yang baik. Oh, agar jadi bibit yang baik. Pemilihan indukan yang benar dan yang baik ya. Oke, jadi ya memang kalau untuk kita mengembangkan sendiri memang kita butuh indukan. Mungkin langsung ke indukannya aja Mas ya. Ini. Nah, memang yang pertama adalah indukan. Nah, memilih indukan yang baik, Mas. Pertama syaratnya memang sampean kalau mau budidaya punya indukan sendiri. Harus mencari indukan sendiri dari alam, nggak apa-apa, bebas dari alam boleh. Dan cara nangkapnya jangan disetrum ya. Kalau disetrum itu nanti hasilnya kemungkinan besar tidak mau bertelur. Nah, yang baik itu seperti apa? Yang jelas dia sehat, ikannya sehat, tidak cacat ya, tidak cacat. Terus kemudian besar. Bagusnya memang idealnya minimal 5 ons ya, 5 ons atau 500 gram, setengah kilo lah. Karena ukuran segitu itu nanti ini apa? Dia masa rentan bertelurnya lama. Sampai umuran sampai bobot 2 kilo dia masih panjang gitu. Kalau terlalu besar nanti takutnya sudah monopause, dia nggak mau bertelur lagi. Kalau terlalu besar. Kalau terlalu kecil di bawah 500 gram nanti dia apa namanya? Ikannya jumlahnya nggak banyak, terus bibitnya juga kurang bagus gitu ya. Jadi cari yang di atas setengah kilogram dan itu yang indukan yang bagus. Terus itu cara pemilihan ya jantan ya, jantan sama wanita, jantan dan betina ya. Betina. Memang agak susah sih Mas. Memang saya akui, saya juga sudah budidaya ikan, tapi agak susah. Tapi teorinya nanti. Oh ya, dari dapat indukan tadi langsung dikarantina Mas. Dikarantina itu dibiarkan bisa sendiri, bisa sepasang langsung. Setelah 1 bulan dikasih makan terus, nanti dia kelihatan mana jantan dan betina. Kalau yang betina perutnya besar, ya, dia karena ada telurnya, kemudian badannya lebih agak pendek. Ya. Kalau yang laki-laki dia perutnya lurus, tidak besar. Mungkin coba akan saya tunjukkan ya untuk indukannya langsung ya, nanti kita bandingkan coba. Bagaimana boleh disambung dengan video yang lagi nanti. Oke, baiklah Mas, tak ambilin ini ya, tak ambilin 2 ikan gabus. Saya belum menentukan mana laki mana perempuan. Nanti kita lihat sama-sama ya, kita praktekkan langsung. Terus kita tentukan mana yang laki, mana yang jantan, mana yang betina. Memang ikan gabus itu susah Mas. Kalau dari kelamin itu sama saja. Nggak ada ciri-cirinya di perutnya. Beda dengan lele. Kalau lele ada yang laki ada bendanya kecil, gabus tidak. Nah, yang saya bilang dari awal untuk pemilihan indukan jantan dan betina, pastikan saja di perut. Cukup di perut. Kalau di kepala, di warna,
badannya panjang kecil itu informasi tambahan, tapi pastikan saja di perut. Nah, perutnya ini pun nanti caranya pun setelah dikarantina, jadi bukan dari alam langsung ditentukan. Setelah dikarantina sebulan, karantinanya bebas ya ngambilnya, laki-laki semua boleh, perempuan dicampur juga nggak apa-apa ya. Kalau udah sebulan lebih dikasih makan, nanti akan kelihatan mana yang dia ada telurnya, mana yang tidak. Nah, ini ada dua, coba kita bandingin mas, bisa bedain nggak mana yang perutnya besar? Ini ya, Ya. besar ya. Coba agak jauh, bisa nggak biar kita kelihatan. Nah, ini ya, teman-teman sekalian yang ada di rumah ya, di YouTube. Nih, saya ngambil dua. Pertama saya ambil yang ini dulu deh ya. Nah, mungkin kalau dari atas kelihatan dari kamera ya. Ini ada gelembungan ya, kayak kenyang, kayak berisi gitu. Padahal ini nggak kasih makan dari kemarin. Ini udah kemarin nggak kasih makan, ini pokoknya udah 2 hari yang lalu nggak saya kasih makan. Tapi tetap aja dia ada gelembungnya. Nah, inilah perempuan, karena dia udah mengandung telur di sini. Telur. Nah, ini ada yang laki, ini yang laki. Coba kita bandingkan, ada nggak ya kayak gini? Nggak ada. Nggak ada, dia lurus nih. Sisanya itu info tambahan, tapi yang nggak akurat. Yang akurat ya perut ini mas, yang pasti. Ada yang laki itu panjang, ini buktinya panjang juga ini. Nah, tapi ya bedanya kalau perempuan ya, setelah dari perut kita boleh lari ke postur tubuh. Ke postur tubuh, karena dia bawaan perutnya besar, dia dari kepala besar terus dia kecil. Ini ada jeda di sini, langsung kecil loh. Habis membentuk langsung kecil badannya. Jadi dia nggak lurus, gemuk terus kecil. Nah, kalau yang laki dia dari sini lurusnya lurus, kecilnya gitu. Dari postur badan. Nah, sebenarnya kalau dari kepala juga bisa. Kepala itu bulat agak oval. Tapi susah. Ini hampir sama bentuk kepalanya. Sama-sama lonjong. Ya kan? Kepala sama-sama lonjong. Dia nggak bisa dibedakan kepala. Nah, kalau perempuan biasanya di bawah sini mas, kan mulut bagian bawahnya ada kayak cengilan kecil gitu. Itu pun info tambahan. Karena nggak semua ada kayak gitu. Ini buktinya nggak ada. Tapi dia punya besar, hamil, bertelur. Jadi itu ya. Jadi jangan ragu untuk yang laki dan jantan dan betina, kalau ketika dapat di rumah nanti dapat di karantina dulu aja, kasih makan dulu, dikenyangin, setelah 1 bulan baru dicek. Karena kalau dapat dari alam langsung dicek masih belum yakin, mungkin karena di alam dia barusan makan, kita nggak tahu ya. Nah, jadi gitu ya. Udah agak paham belum kira-kira? Udah ya. Memang tahapan agak susah mas, bedanya agak susah. Jantan betina ini nggak semua orang bisa, karena gabus memang karakternya fisiknya kayak gitu, susah ditebak. Oke, untuk pertanyaan berikutnya kita lanjut nanti ya. Kita sudah melihat mencari indukan yang bagus seperti apa, sudah melihat jantan betina. Terus pertanyaan berikutnya apa mas? cara menernaknya, cara bertelur. Biar mau bertelur. Oh ya. Menjudukan sampai bertelur. Ya, oke. Jadi ini nggak apa? Dari kolamnya. Setelah kita menentukan ya mas, setelah menentukan jantan dan betina, udah jelas nih jantan nih betina. Ya udah langsung dimasukkan ke dalam satu kolam seperti ini. Ini bisa diarahkan sini nggak apa-apa kolam misalkan. Nah, seperti ini. Jadi satu kolam ini mas itu sepasang. Kolamnya nggak harus besar. Sampai punya ukuran 80 cm kali 80 cm sudah bisa buat sepasang. Nah, gimana cara memijahkannya? Ya sudah, cukup seperti ini mas. Cukup seperti ini. Jangan lupa dikasih enceng gondok. Ini adalah tempat untuk meninggalkan telur. Sarang lah. Kalau nggak ada ininya dia nggak mau bertelur. Ini sarangnya di sini. Kasih enceng gondok lah. Ya kurang lebih 50% dari air lah. Nanti dia terus berapa lama dia bertelur? Nah itu mas, itu terserah ikan gabusnya. Udah jodoh, udah sepasang, udah dikasih ini, kok nggak nelur-nelur? Ya itu udah nasibkan kita. Jadi kalau udah nelur nih umpamanya, terus dipisah nggak yang jantan apa yang betinanya? Nggak, ya benar. Udah bertelur ya. Nah, setelah bertelur nanti biarkan saja pasangan itu, jangan diotak-atik. Karena ikan gabus itu pasangannya setia, dia nggak bakal dipindah-pindah pasangan, nggak bakal. Nanti dia kalau dipisah malah stres. Jadi mending kalau udah bertelur biarkan saja di sini indukannya sepasang tadi itu. Setelah kira-kira umur 3 hari kan menetas telurnya. Ya. Umur 10 hari dipindah anaknya. Yang diambil anaknya, jangan induknya. Induknya biarin aja sih. Tuh.
Nah, terus pemindahan anaknya itu Nah, untuk pemindahan anaknya itu caranya teknisnya, sampean harus punya kolam lagi yang pasti kan. Kolam itu kolam yang sudah jangan terlalu baru ya. Kalau masih kolam semennya baru, agak diendapkan dulu airnya. Kalau punya terpalnya baru juga, ya dicuci dulu terpalnya biar nggak bau. Karena yang ini sensitif, ikan yang masih Ikan kecil. kecil. Takutnya nanti dia berbau-bau, nggak cocok. Jadi dipindah, mindahnya lebih aman lagi umur 10 hari itu ya, sampean gayung aja. Jadi pakai gayung, airnya diikutin biar dia bisa adaptasi dengan air yang ini dengan air yang baru. Terus teknisnya malam mas, karena kalau malam nanti ikan itu ngumpul di permukaan, jadi sampai ngambilnya mudah. Kalau siang biasanya dia tabur, kadang ke dalam, kadang ke dasar-dasar, Pojok-pojokan ya. pojok-pojok. Itu kalau malam nanti dia enak ngumpul, tinggal gayung pindah, gayung pindah. Itu Sama aja. pemindahan itu anaknya dikasih makan apa? Nah, setelah umur semingguan dipindah sampai Ya. dipindah. Nanti, nah ikan gabus itu umur seminggu aman kok mas, Aman. aman dia nggak butuh makan nggak apa-apa. Tapi setelah itu sampai kalau memang ada dikasihlah kutu air, Baik. dia Kalau ada. kecil-kecil kalau ada. Kalau memang nggak ada umur seminggu dikasih cacing sutra. Itu lebih baik cacing sutra apa kutu air? Kalau lebih baik di awal umur 7 hari memang kutu air. Kutu air. Karena kutu air itu dia bentuknya kecil, bulat, sekali makan bisa. Oh. Kalau cacing sutra dia harus memutus cacingnya dulu. Jadi dia kasihan. Nah, kalau memang bagus kutu air. Selama 5 hari lah kutu air itu. Tapi kalau nggak ada cacing sutra langsung nggak apa-apa, bisa. Karena selama ini saya pakai cacing sutra. Tapi nanti agak diremet gitu ya cacing sutra. Baru pertama kasih makan, dihancurin pakai tangan kan dia nanti mati, agak setengah membusuk. Nah baru setengah membusuk itu digigit empuk, dia baru kuat untuk makan. Itu sampai umur 2 minggu mas. Sampai umur 3 minggu. 3 minggu itu ntar dimakanin. Jadi cacing sutranya itu sudah umur, ikannya sudah umur 3 minggu ya. Iya. Seminggu nggak dikasih, 2 minggu dikasih sutra. Nah setelah 2 minggu baru pakan PF. Nah pakan PF-nya langsung kita kesini, nggak usah di-cut videonya, kita kasih bareng-bareng mas, kita kasih pakan langsung ya. Setelah lepas cacing sutra, kita langsung memberi makanan sentrat PF 500 namanya. Nah ini saya punya contoh anakannya ya kebetulan. Kira-kira umur berapa bulan mas? Ini bertelur tanggal berapa ya? 8 September itu 28. Ini 8 September mas. 8 September. Sekarang ini berapa ini? 2 Oktober. 2 Oktober. Berarti ini 3 minggu. Ya, ini 3 minggu karena nggak lama saya ngelepas sutra. Ini. Nah, setelah cacing sutra habis, waktunya ya, selama tadi saya bilang 2 minggu, umur ikan sudah 3 minggu seperti ini, 3 minggu ini. Ya. Baru kita kasih makan ini. Dan tahapannya untuk sentret ini bertahap mas. Dia dari sutra ke sentret nggak langsung mau makan loh dia. Dikit-dikit dulu. Nah caranya dipuasakan. Contoh gini, kemarin sore itu cacing sutra terakhir. Ya. Jangan dikasih makan sampai siang ini. Jadi dia tadi pagi nggak dikasih makan. Oh. Kan dia lapar posisinya. Nah, namanya lapar dia apa aja dimakan. Dimakan. Nah itu teknis seperti itu. Dia mau makan. Ini umur 3 minggu ini. Ini satu indukan. Satu pasang indukan. Satu pasang indukan. Pasang indukannya ini. Nah terus sebenarnya untuk makan nggak perlu disebar sebenarnya, nanti dia ngumpul sendiri kok. Kalau sudah seperti ini udah mudah sih mas. Nanti paling cuma sampean ngasih makan rutin pagi siang sore. Suka kalau biar cepet tambah malam nggak apa-apa, dia mau juga malam. Sama air, kira-kira air sudah keruh, kotor, bau, kurang. Nah, ngurasnya biar mudah. Kalau saya teknisnya saya kasih apa itu namanya buat nasi itu ceting ya. Ceting saya tengkurapkan, cabut selangnya, air keluar, ikan tetap kena cetingnya. Ya. Jadi ikannya tetap di sini, nggak perlu pakai selang, nggak perlu pakai gayung, ya sudah habis kan ya. Ya. Tuh pokoknya lahap-lahapnya nih tuh, dia udah ngumpul. Kita ngumpul, kita aja udah ngumpul dia, nggak perlu disebar sana, dia datang sendiri tuh, datang sendiri mas. Banyak. Alhamdulillah ya mas. Nah seperti ini. Nah
Setelah itu nanti kan dikira-kira sampean habis ini paling kecil PF 500 ini. Di atasnya ini ada lagi PF 800. Bisa ada contohnya ini kita bawa. Ini PF 500 setelah lepas cacing sutra pakai ini. Nah, ini dikira-kira kalau dia udah ketelan yang ini pakai aja langsung ini. Itu minimal berapa bulan? Enggak lama, paling enggak setengah bulan udah harus ini. Ini enggak lama Mas, ntar ini cepat besar kok ini. Seminggu kayaknya udah bisa naik ke sini kayaknya. Seminggu 10 hari udah bisa. Tapi kalau biar aman, dikasihnya agak lama nggak apa-apa sih Mas. Jadi yang kecil-kecil tetap kena Makan. semua makan. Rata ya? Rata. Takutnya kalau langsung ke sini yang kecil nggak ketelan dia tetap nggak bisa, Ya, nggak bisa nggak berkembang. Nggak berkembang. Kalau mau lebih bagus lagi agak lama di sini nggak apa-apa. Cuma kan kendalanya nanti kita di biaya. Yang ini lebih mahal dibanding yang ini. Tapi sedikit kok. Tapi kalau kita hasil yang maksimal ya nggak apa-apa. Tetap yang dipertahankan. Kalau sudah menetas seperti itu udah gampang. Sampai besar pun teknisnya sama seperti ini. Tinggal kasih makan, kuras, kasih makan, kuras. Setiap kuras kasih vitamin dikit, obat itu buat tambahan buat pencegah penyakit sama nafsu makan. Mas, kira-kira dari anakan menjadi indukan itu sampai berapa bulan? Oh, jadi anakan kita budidaya ya, Ya. terus sampai bisa menjadi indukan lagi, itu berapa lama Ya. waktunya? Kalau untuk indukan ideal yang saya bilang setengah kilo tadi ya, 5 on tadi, perkiraan saya sih kalau pakannya normal itu sekitar setahun setengah Mas. Baru bisa. Bisa mencapai ukuran setengah kilo maksud saya. Ya. Tapi kembali lagi tergantung perawatan ya. Ya. Kalau sampean punya anakan kalau dikasih kata terus tiap hari nggak putus, mungkin setahun sudah bisa gitu ya, sudah mencapai 500 gram tadi. Tapi kalau diambil pakan biasa, sentrat biasa, setahun setengah bisa dia mencapai 5 on. Nah itu sudah bisa dijadikan indukan, karena indukan yang ideal ya. Ya. Kalau cuma indukan yang mau bertelur 6 bulan sudah bertelur Mas. Kalau cuma mau jadi indukan bertelur ya 6 bulan sudah bertelur. Punya saya tuh udah ada buktinya. Waktu awal-awal umur 6 bulan nggak nyampe sejempol kaki itu sudah bertelur, sudah beranak. Nah anaknya paling cuma 100 biji. Kendalanya cuma itu ya. Nah ya udah bisa dia jadikan indukan, bisa ngendok, bisa bertelur, oke bisa bertelur. Tapi anaknya cuma sedikit, terus kualitas anaknya nanti saya nggak ngejamin bagus apa enggak. Beda sama indukan ini tadi yang umuran yang besaran 1 kilo ini. Tuh tadi sama aja sama itu. Ya. Itu kakaknya kan? Makanya. Kakaknya itu sama aja. Sekilo. Banyak dia. Bisa mencapai rata-rata 7.000 hingga 8.000 ikan. Kalau indukannya sudah 1 kilo. Nah, makanya perbedaan besar itu pengaruh terhadap jumlah anakan. Pengaruh sekali. Jadi kalau mau memang dari awal budidaya mending ngambil yang dari alam langsung dijadikan indukan setengah kilo itu. Itu indukannya lebih bagus dari alam apa ngambil dari ternakan juga? Oh, untuk indukan ya. Ya. Menurut saya sih kayaknya sama saja Mas. Ketika di alam kan dia makannya bagus. Yang jelas ketika di alam kita ngambil yang besar. Kalau sudah yang ngambil yang besar berarti udah yang bagus pasti. Terus kalau kita yang ngembangin indukan dari budidaya sendiri bisa nggak? Ya bisa. Berarti kita dari awal sudah harus mentreatment dengan baik karena diniatkan mau jadi indukan. Nah gitu. Jadi dari awal harus dipakai sentrat. Mungkin kalau sentrat dulu sampai benar-benar dia stabil terus, makan nggak pernah telat, sering diganti air, gitu kan. Udah besar jadikan indukan. Hasilnya mana saya bagus? Sama saja. Jadi terserah mau ngambil indukan dari alam boleh, dari pembesaran sendiri juga boleh. Toh saya juga dari alam semua ini, murni dari alam. Itu kalau indukan yang dari kolam nih sama yang liar di alam itu telurnya lebih cepat apa sama aja? Sama saja Mas. Sama saja. Untuk ikan gabus mau bertelur atau tidak itu kan satu tergantung dia jodoh atau enggak. Kalau di alam jodoh, yang sini jodoh ya cepat bertelur. Terus kita mensuplai makanannya bagus apa enggak? Misalnya sampai yang di alam kamu kasih makanan bagus, yang dari ini enggak kamu kasih bagus, tetap ya duluan yang alam. Berarti pengaruhnya di makanan, ya, makanannya. Kalau memang mau jadikan indukan, makanannya ya daging Mas. Ikan-ikan kecil langsung, ikan-ikan lele segini-gini atau ikan nila. Yang paling bagus nila.
nira itu paling bagus. Jadi kalau memang niat mau jadiin indukan, pakan daging dari awal. Katak bisa, cicak itu bisa. Saya sering pakai cicak saya ambil, saya kasih makan. Bagus Itu juga. kira-kira kalau makanan hidup itu apa nih, anak berapa bulan, umur berapa bulan? Anakannya ya? Heeh. Lele itu ya ukuran 57 lah, 5 cm, 5 cm sampai 7 cm. Segini lah mas. Segini kalau lele itu sekitar 2 bulanan lah. Anakan lele segini 2 bulanan. Kalau anakan ini ya gabusnya makannya masih makan hidup kayak Oh, cicak. Enggak, anakannya kan? Heeh. Ya sih, tadi kan sentrat. Sentrat tadi. Kalau misalnya mau nyetak indukan dari awal, sentrat dulu nggak apa-apa. Ketika udah besar baru dikasih daging, dioper. Jadi jangan daging dari awal, nanti rugi sampean. Nggak masalah. Pakai sentrat dulu, udah stabil makan, udah banyak, udah cukup besar untuk makan katak bisa, baru dioper ke katak. Jadi dia tetap bagus untuk indukan. Itu umur berapa bulan sampai dimakanin makanan hidup beda anakan? Selama dia ketelan aja mas. Dicoba bisa berarti? Kayak udah 3 bulan nih, ya 3 Bisa, minggu mau. coba. Bisa. Bisa. Dia tuh nggak pengaruh umur sih mas kalau pakan daging nggak dagingnya. Tergantung mulut dia. Saya kan dapat segini, dikasih makan lele segini kecil, ya mau. Ketelan masalahnya, gitu mau. Gabusnya segini, terus lelenya kecil gitu segini, kan ya mau. Mau enggaknya kan tergantung dia ketelan apa tidak. Bebas itu mas, bebas. Jadi nggak harus umur berapa gitu. Nah, kalau untuk budidaya gabus ini mas, memang ada tahapan yang menurut saya sulit. Tahapan yang paling sulit itu membuat indukan mau bertelur. Itu tahapan yang menurut saya paling sulit. Karena kenapa? Bukan berarti sudah jantan dan betina ditaruh terus mau bertelur, tidak. Beda sama lele. Lele itu kalau udah jelas laki dan perempuan dikasihkan di kolam air jernih, semalam pasti bertelur. Tapi beda dengan gabus. Jadi kadang udah jantan betina, sudah perutnya besar, ya nggak bertelur-telur. Kadang belum musimnya juga. Musim juga berpengaruh sih. Sempat kemarau kemarin dari 3 pasang indukanku nggak ada yang bertelur sama sekali. Walaupun dia sudah hamil tua. Nah ketika musim penghujan, nah ini muncullah anak-anak ini alhamdulillah. Jadi memang ada faktor jeda. Jadi makanya musim itu tadi saya gabus itu memang ada faktor keberuntungan lah di situ. Makanya ada teman-teman yang nelpon, Mas, kok saya jodohkan jelas-jelas laki dan perempuan seminggu kok belum bertelur. Seminggu itu pendek banget. Orang saya 3 bulan aja belum bertelur banyak. Ada yang 3 bulan belum bertelur, ya itu wis nasib lah, faktor keberuntungan. Jadi teknisnya adalah yang penting kita sebagai pembudidaya, yang penting indukan itu disuplai makanan yang bagus. Kalau ada katak banyak, kasih aja katak sekenyang-kenyangnya, ikan sekenyang-kenyangnya, agak korban dikit lah, agar nanti protein dia bagus, menghasilkan induk yang bagus. Kalau masih belum bisa, baru ntar persilangan mas, teknis lain. Jadi maksudnya gimana mas? persilangan tuh gini, udah dapat sepasang ini lah jantan betina, dikasih 3 bulan kok nggak mau bertelur, ya udah pisah, ambil jantan betina yang lain, coba lagi, pindah tukar pasang. Nah itu teknis terakhir, setelah 2 bulan nggak bertelur lah bisa, jadi tukar pasangan bisa. Itu mungkin ya, itu karena jodoh-jodohan gabus itu, udah jantan betina belum tentu jodoh, nggak mau dia bertelur. Solusinya adalah, tapi setelah sebulan ya, setelah sebulan 2 bulan baru kita ambil tindakan, kita kuras, kita pisahkan, kita silangkan pasangannya dengan yang lain. Oh iya, sebagai informasi bahwa untuk mijah gabus itu lebih suka di air jernih. Air jernih lebih cepat mijah dibanding air yang keruh. Jadi kalau memang udah jelas jantan betina sudah matang gonat, airnya dikuras nggak apa-apa. Tanpa dikuras bisa sebenarnya mas, nggak ngaruh, tapi lebih cepatnya di air jernih. Ini lagi info tambahan juga ya. Memang ketika kita dapat indukan itu nggak semuanya bisa hidup mas. Dapat dari alam ya, kita karantina. Kadang di karantina itu dia stres, habis bebas di alam liar, alamnya alami, taruh di semen, dia stres, mati. Itu udah sering. Jadi kalau mati jangan kaget, kok mati mas, ya udah berarti bukan nggak cocok. Terus bisa jadi dia berantem, karena dari alam itu kan semua ikan gabung jadi satu, nggak tahu diambil sama kita dijadiin satu, belum tentu cocok. Apalagi predator dia, gabus itu predator loh. Gabus itu karnivora, predatornya cukup kuat. Jadi kalau nggak cocok saja berantem.
Nah, jadi ketika awal karantina itu harus sampai sering teliti ngecek. Oh, ini ada yang agak luka, ambil aja dipisahkan. Bisa. Kok ditaruh di situ tetap mati nanti dia. Enggak, ini malah sayang. Jadi itu ya. Harus kita selektif benar, harus dilihat benar. Nah, ini mungkin terakhir mungkin ya, mungkin tapi kalau nanti nggak ada pertanyaan lagi. Teknis pakan ya, Mas. Teknis memberi makan ini penting ya, untuk ikan gabus karena dia berbeda. Ikan gabus itu dia nggak mau makan sekali banyak, sedikit demi sedikit, tapi rutin. Ikan gabus ini sehari dikasih makan 5 kali nggak apa-apa, Mas. Pagi jam setengah 7, jam 10 kasih makan, udah mau makan dia. Jam 2 kasih makan lagi, oke. Jam 4 mau maghrib, jam setengah 6 mau maghrib kasih makan, lebih bagus karena sore itu dia nafsunya tinggi makannya. Malam jam 10 kasih makan juga nggak apa-apa mau. Sehari 5 kali pun nggak apa-apa, lebih bagus. Cuman dia nggak pernah banyak, dikit-dikit. Dan teknisnya pun nggak boleh berlebihan, nggak boleh nyisa, Mas. Nggak boleh nyisa. Karena kalau nyisa nanti airnya rusak, jadi amonianya itu rasa, airnya bau, ikan bisa mati. Toh juga sayang pakan, kebuang sia-sia. Tuh. Jadi teknis pakan perlu ya. Jadi nggak harus 3 kali sehari, nggak. Syukur makin sering makin banyak, makin bagus. Asal tidak sisa. Yang penting jangan sisa. Bertahap aja. Bertahap benar. Ambil 1 sak genggam kasih. Ditunggu dulu Mas sampai habis, baru kasih lagi. Enggak langsung disebar 2-3 genggam, biarin enggak. Jadi memang dia kalau udah di air enggak seberapa nafsu dia. Jadi yang fresh 1 genggam dulu masukkan, dilihat dimakan, habis ambil yang baru, makan lagi, habis. Oh, udah berapa genggam kira-kira udah mulai agak males, berarti udah stop. Jangan dikasih makan. Itu teknis. Jadi kalau masih makan lagi jam berikutnya. Coba aja kapan dia udah mulai makan kasih lagi aja kan. Semakin sering semakin bagus, asal nggak tidak. Biarin habis dulu. Oke Mas, tak mau ngomong kelebihannya lebar dikuras seperti kayak obat, dia makannya lahap. Itu sih air ketuh. Iki sih bening banget masuk deh seperti karo. Ini kok rasuwi sejamnya kayak mana, gelemangan mana. Jadi api ini mending lebih dadi duwe ngene iki yo. Sering mungkin nggak apa-apa makasih makan. Oke, mungkin teman-teman sekalian, mungkin itu saja ya diskusi kita, ngobrol kita hari ini ya dengan Mas apa mulai ya? Mas Tegar dari desa desanya Segala Mider, Kecamatan Pubian ya. Kecamatan Pubian, Lampung Tengah. Perjalanan 3 jam dari sini jauh-jauh mau ngobrol untuk belajar. Ya kita juga sama belajar Mas. Jadi kalau untuk gabus sabar aja lah, memang dia cukup susah memang dibandingkan yang lain. Mungkin itu saja teman-teman sekalian obrolan kita hari ini. Terima kasih sudah mengikuti video-video saya di channel Dunia Gabus Lampung. Mudah-mudahan video-video seperti ini bisa memberi manfaat kepada teman-teman semua yang dimanapun berada, baik yang Mas yang kesini langsung maupun yang di rumah masing-masing bisa paham. Jika kira masih belum paham tentang apa, boleh silakan layangkan surat, sampaikan komentarnya di komentar YouTube di bawah ini ya. Silakan tanya apa saja, kritik boleh, saran boleh. Terus kalau ada teknis yang berbeda dengan orang, oh Mas kok nggak kayak gini, biasanya kayak gini. Jadi nggak apa-apa kalau ada perbedaan ilmu, perbedaan pendapat, bagi saya nggak apa-apa. Ambil yang baik saja. Karena memang untuk gabus nggak semua diaplikasikan di tempat lain sama. Jadi bisa beda-beda teknis, jadi nggak masalah. Saran saya juga, belajarnya jangan dari saya juga, belajar dari orang-orang lain, orang-orang yang sudah berpengalaman juga banyak di YouTube ya. Terima kasih Mas sudah datang ke sini, sudah ngobrol-ngobrol ya. Harapannya apa mungkin sampean? Ya harapannya semoga Mas Iwan bisa sukses ke depannya. Amin, terima kasih bisa doanya. lancar usahanya. Dan yang belajar juga bisa mencoba di rumah ya, bisa mempraktekkan, bisa berhasil juga di sana. Terima kasih semua teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.